Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas KBI Praktikum Bioinformatika pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana penggunaan website Uniprot. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri Maura Nabila Dwi Farah, Setia Prihatiningsi Idris, dan Miftahul Ilmi. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Ilmi. Kepada Tata disilakan. Terima kasih Maura. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan membuka Uniprot di website. Jadi kita klik Uniprot, kita ketikkan Uniprot di website pencarian Google, kemudian klik yang www.uniprot.org. Nah, maka tampilan awal dari website Uniprot adalah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melihat ada bagian sebelah kiri pencarian Unicode yang mana itu bisa diubah, disetting ke beberapa pilihan. Nah, kemudian di bagian lainnya kita bisa ketikkan gitu apa jenis protein yang akan kita cari. Nah, pada saat ini kita fokus bukan pada human disease tapi pada Unicode KB, dan kita ketikkan di situ proteinnya HER2. HER2. Lalu kita search. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan awalnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 220 hasil pencarian dari protein HER2 ini. Nah, kemudian untuk soal pertama, data yang muncul itu ya sebanyak 220 itu, dan bisa kita setting di bagian kiri dari statusnya, bisa dilihat mau yang reviewed atau unreviewed, kemudian popular organismnya bisa diubah mau yang human, dan human itu tersedia 16, kemudian mouse tersedia 5. Nah, kemudian bisa kita lihat juga bagian 3D structure ada 16 pencarian, active site. Nah, itu bisa disetting di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai nama protein. Nah, nama protein ini tampil di bagian tabel di sini. Ada protein names. Nah, itu semuanya sampai 220 pencarian ke bawah itu semuanya nama protein. Nama protein ini dikodekan dengan kode entry yang ada di sebelah tabel pertamanya, kolom pertama. Nah, itu. Jadi kalau kita klik nanti salah satunya, maka dia akan menuju pada website dari protein tersebut. Nah, kemudian soal ketiga itu mengenai nama gen. Untuk nama gen itu ada di kolom samping protein names. Nah, nama gen ini di setiap protein tentunya berbeda-beda dan lebih dari satu nama gen. Nah, kita bisa coba scroll ke bawah untuk cek sedikit. Nah, seperti inilah kira-kira bawahnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi protein tersebut pada level molekuler. Nah, untuk mengetahui fungsi ini, maka kita harus pilih salah satu protein. Kita klik protein pertama di bagian entry-nya ini, yang bertuliskan tadi ada huruf dan kombinasi huruf dan angka. Nah, kemudian seperti inilah tampilannya setelah kita klik. Kemudian pada bagian awal ada function, name, circular location, disease, and variants. Kemudian sekarang kita fokus pada fungsi protein pada level molekuler, yaitu di bagian GO annotation ini. Nah, di GO annotation ini kita lihat ada beberapa urutan ini ya, urutan annotation-nya ada all annotation, kemudian all molecular function, kemudian ada all biological process, dan masing-masing itu juga melihatkan subtopiknya gitu. Nah, kalau kita coba scroll ke bawah di bagian aspek dan term, itu bisa kita lihat penjelasan lebih detail dari masing-masingnya. Nah, ini ada seluler komponen. Jika di scroll ke bawah, kita akan ketemu dengan molecular function. Ini dia, molecular function.
Dan setiap yang biru itu bisa diklik dan dia akan merujuk pada publikasi atau jurnal yang tersedia. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tata untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi protein pada level proses biologis. Bisa kita lihat di sini juga untuk fungsi protein pada level proses biologis, bisa kita geser ini ke kanan. Nah, ini ada all biological process seperti siklus mitosis sel, sitokinesis, translasi sitoplasmik, dan lain-lainnya. Dan bisa dilihat selengkapnya sampai ke sini. Dan di bawah bagian bawahnya juga bisa kita lihat lebih jelas di di sini. Nah, ini yang biological process. Ini bisa kita klik yang tulisan warna biru ini. Bisa di scroll ke bawah juga. Dan untuk selanjutnya, di mana lokasi protein tersebut di dalam sel, kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini dia di bagian subcellular location. Nah, di sini bisa kita lihat protein HER2 ini terletak di bagian mana saja di dalam sel gitu. Bisa kita lihat ada di membran sel, endosom, sitoplasma, region perinuklear, nukleus, dan di sini ada isoform 2 dan isoform 3-nya. Lalu untuk selanjutnya, apa saja nama obat yang menjadikan protein tersebut sebagai target? Bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini di bagian chemistry ini bisa kita lihat pada bagian drug bank-nya itu berisi kode dan nama-nama obat yang menjadikan protein ini sebagai target. Jadi sini ada nama obatnya afatinib, AV412, brigatinib, fostamatinib, dan IGN 311. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Setia. Pada Setia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana struktur 3 dimensi dari protein HER2. Jadi di bagian struktur 3 dimensi. Nah, beginilah tampilan dari struktur 3 dimensi protein HER2. Baiklah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu cari salah satu penyakit pada manusia, lalu tuliskan di mana lokasi fenotip gen relationship dari penyakit tersebut. Jadi untuk langkah ini adalah kita kembalikan dulu ke awal, atau bisa juga langsung diubah ke human disease. Pada bagian ini kita bisa ketik salah satu nama penyakit yang ingin kita cari. Misalnya saja untuk kali ini kami memakai nama penyakit yaitu kanker otak atau brain cancer. Bisa kita ketik. Setelah itu klik search. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat itu ada 3 hasil atau result dari penyakit brain cancer ini. Jadi untuk yang pertama adalah kita pilih item pertama yaitu mismatch repair cancer syndrome. Klik ID-nya. Itu akan muncul tampilan seperti ini. Soalnya adalah kita klik nama MIM-nya.
Nah, di sini akan tampil lokasi dari phenotyp gain relationship dari penyakit brain cancer tadi. Ada location, phenotyp, dan di sini juga nampak itu beberapa simbol-simbol dan angka-angka yang menunjukkan phenotyp gain relationship dari brain cancer tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Setia. Sekianlah penyampaian materi dari kelompok 6. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.